bacot doang yang gede, baru disenggol dikit oleh TNI, nyali Effendi Simbolon langsung ciut, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dari dulu kita sudah diingatkan untuk selalu menjaga perilaku, sikap, dan perkataan. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati bertindak atau bicara, siap-siap saja blunder. Bahkan ada peribahasa yang berbunyi, mulutmu harimaumu, atau segala perkataan yang terlanjur kita ucapkan apabila tidak dipikirkan terlebih dahulu akan dapat merugikan diri sendiri. Sudah banyak kok contoh orang yang ngomong sembarangan berakhir di kuburan, seperti yang terjadi di Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu pada Mei 2022 lalu. Ada remaja yang hidupnya berakhir tragis pasca ditusuk oleh temannya sendiri pakai pisau tajam. Penyebabnya pun sepele karena perilaku bersinggung. Karena perilaku tersinggung dengan perkataan korban. Begitupun yang viral pada 2016 atau 2017 silam, yakni kasus Ahok, yang sebenarnya dapat menang dengan mudah di Pilgub DKI 2017. Karena kepuasan masyarakat terhadap hasil kerjanya cukup tinggi, serta lawannya Anies tidak punya prestasi apa-apa selain dari dipecat dari Mendikbud. Tapi hasilnya Anies yang menang. Kenapa bisa begitu? Karena Ahok menyinggung surat Al-Maidah dalam pidatonya. Memang ia tidak sama sekali berniat menghina agama Islam, tapi berniat atau tidak penting bagi lawan politik, asalkan perkataannya itu bisa digoreng yang mereka memanfaatkan sebaik mungkin. Termasuk yang terbaru Effendi Simbolon. Ia belakangan ini viral di medsos lantaran menghina institusi TNI. Effendi seperti tanpa bersalah mengatakan angkatan bersenjata yang terdiri dari 3 matra, darat, laut, dan udara itu seperti gerombolan. Tidak pelak, omongannya itu pun langsung menyinggung perasaan prajurit TNI di seluruh Indonesia. Hingga Kasat Jenderal Dudung pun memperingatkan Effendi untuk kalau tidak mengerti persoalan jangan sok tahu. Maka jangan sok tahulah, yang gak ngerti apa-apa seakan-akan paling benar sendiri, paling mulia sendiri, ujar mantan Pangdam Jaya dan Pangkostrat tersebut. Dudung pun menjelaskan hubungannya dengan Panglima TNI tetap baik-baik saja. Kalaupun ada sedikit perbedaan itu hal yang biasa. Terakhir, jenderal yang dibenci FPI itu memperingatkan Effendi agar tidak asal bicara. Kalau tidak tahu, tidak paham tentang fakta dan bukti sebenarnya, jangan asal bicara, ujarnya dengan nada tegas. Tidak menunggu waktu lama, tidak hanya Dudung seorang yang angkat bicara, tapi prajurit TNI lainnya juga pengen rasanya menggeprek mantan Cagup Sumut gagal itu. Seperti yang terlihat pada pernyataan Kopda Arif berikut ini. Hei kau Effendi Simbolon, anggota Dewan Komisi 1 DPR RI. Saya, Kopral. Saya tidak terima TNI dibilang seperti gerombolan. Saya minta kau segera minta maaf secara terbuka kepada TNI. Ujar tentara tersebut dengan nada beringas. Kopda Arif pun mengancam kalau Effendi tidak segera minta maaf secara terbuka ke publik, maka ia akan mencarinya sampai ke ujung dunia. Kalau sudah mau mencari orang seperti itu, biasanya nantang duel. Atau dengan kata lain, anggota TNI tersebut nantang Effendi Simbolon untuk berkelahi. Kalau di Madura dikenal dengan istilah carok, yang di perkelahian 1 lawan 1 menggunakan celurit dalam rangka mempertahankan harga diri atau kehormatan. Tapi sepertinya gak bakal melihat atau menyaksikan Effendi Simbolon carok melawan Kopda Arif tersebut. Kenapa demikian? Pasalnya Effendi sudah ciut duluan, atau dengan kata lain ia sudah kalah sebelum berperang. Mantan ketua Lemkari itu buru-buru minta maaf supaya tidak sampai digeprek oleh tentara. Berikutnya, saya dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon maaf apapun perkataan saya yang menyinggung, yang menyakiti, yang tidak nyaman di hati para prajurit. Siapapun dia, dari mulai Tamtama, Bintara, Perwira, bahkan sampai para sesepuh. Para pihak yang tidak nyaman dengan adanya perkataan yang mungkin diartikan lain, ujar Effendi dengan nada penuh keyakinan. Saya menyadari hal itu mungkin menjadi tidak nyaman, kemudian tidak elok, dan juga beberapa pihak tidak nyaman. Mungkin merasa tersinggung atau tersakiti akan kata-kata yang keluar dari saya menyangkut seputar soal gerombolan dan ormas yang sejatinya. Sejujurnya, saya tidak pernah menstigmakan TNI itu gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan, kalau tidak ada kemudian harmoni dan seterusnya, itu seperti gerombolan, seperti ormas. Lanjutnya lagi, juga dengan nada yang sama yakni menyesal. Asik.
Di samping itu, Ketua DPP PDIP tersebut juga minta maaf langsung kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hanya saja saat hendak minta maaf langsung ke Dudung, Jenderal Bintang 4 itu sulit ditemui. Itulah kalau ngomong tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kan akibatnya sibuk sendiri. Meskipun anggota DPR punya hak imunitas, tapi itu terbatas. Hak imunitas tersebut jelas tidak bisa melindungi anggota dewan dari pengadilan jalanan. Dan seharusnya si Effendi ini tidak hanya minta maaf kepada seluruh anggota TNI saja, tapi juga mesti minta maaf kepada PDIP dan Ketua Umum partai tersebut, Megawati, serta kepada masyarakat yang bermarga Simbolon. Kenapa? Karena secara tidak langsung, ulah gak ada akhlaknya itu jelas, turut merusak citra partai pemenang pemilu 2014 dan 2019 tersebut, serta bikin malu marga Simbolon. Bagaimana menurut Anda? Cadas, ganti nomor HP pakai nomor Amerika. Johnny Gibb kena skakmat Fadlizon, ditulis oleh Ferry Badli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memang dengan adanya teknologi internet seperti sekarang ini sangat memudahkan kehidupan sehari-hari. Seperti akses informasi begitu mudah didapat dan komunikasi jarak jauh semakin lancar. Termasuk banyak juga yang menemukan jodoh di medsos. Kenalan di Facebook, saling tukar nomor HP, ketemuan, cocok, lalu nikah. Bahkan dengan adanya internet, angka pengangguran jadi berkurang. Di zaman sekarang orang bisa mendapatkan uang dengan jadi YouTuber, berjualan online, jadi selebgram, dan lain-lain. Nah, profesi itu tidak ada di zaman Siti Nurbaya dulu. Namun, yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, ujar Christina Joshua. Yang sempurna itu hanyalah lagu Andra and the Backbone. Lantas, apa kelemahan teknologi internet? Salah satunya adalah data pribadi atau data rahasia rentan bocor alias dibocorkan oleh hacker yang tidak bertanggung jawab. Di antaranya hacker tukang bocorin data tersebut bernama Bjorka, yang disebut membobol 1,3 miliar data registrasi SIM card, membocorkan surat rahasia dari BIN untuk Presiden Jokowi, serta membocorkan data beberapa pejabat negara. Termasuk data penghilangan nyawa Munir juga disebarkan. Hanya saja kalau diperhatikan, data yang disebarkan oleh Bjorka itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya dan tidak sepenuhnya baru. Ada juga data lama dan data yang sudah disebarluaskan di situs lain, seperti data BIN yang disebarkan tersebut ternyata hoax. Setelah saya cek dan kita verifikasi ternyata tidak bocor. Seluruh surat BIN itu dienkripsi, disandi, ujar jubir BIN Wawan Purwanto. Jadi semua surat-surat, apalagi itu ke presiden, itu dikripto. Yang bisa tahu itu ya yang tahu kriptonya. Kalau tidak ya nggak bakalan tahu lanjutnya lagi. Di samping itu, semua surat keluar dari BIN maupun data dalam bentuk samaran. Lagian juga kalau diperhatikan data yang dibocorkan oleh Bjorka tersebut hanya catatan surat masuk. Tidak ada informasi penting yang bisa disampaikan. Dan yang lucu, data Luhut dikatakan Menko Marves itu belum vaksin booster. Sehingga Opung Luhut pun dibully oleh Kadrun. Ternyata itu data lama alias tidak update. Karena berdasarkan penelusuran di website Peduli Lindungi, Luhut sudah divaksin dosis ketiga. Sementara data Mahfud yang dibocorkan sebelumnya juga sudah tersebar di Wikipedia. Jadi tidak ada yang baru. Kemudian yang tidak kalah lucunya si Bjorka ini ternyata mata duitan guys. Persis seperti Ahyudin pendiri ACT. Ia terbukti ia menjual data registrasi kartu SIM di Branch Forum. Jadi kalau ada yang mengagumi atau mengidolakan hacker rasa oposisi tersebut, agak lucu juga dan sudah bisa dipastikan pikirannya pendek. Karena bisa jadi datanya juga dijual ke orang yang tidak bertanggung jawab. Lantas siapa yang paling disorot soal kebocoran data ini? Siapa lagi kalau bukan Menkominfo, Johnny G. Plate. Kader Nasdem ini pun jadi bulan-bulanan netizen di Twitter, sampai ada yang mendesaknya untuk mundur segala dari kabinet Jokowi. Tidak hanya itu, Johnny Yes Papa juga diskakmat oleh kader Gerindra yang juga pendukung Donald Trump, Fadlizon. Diketahui Sekjen Nasdem itu ganti nomor pasca kasus peretasan yang dilakukan Bjorka ramai di medsos. Nomor yang dia pakai adalah nomor Amerika. Ini juga yang kemudian disindir oleh Fadlizon.
Menurutnya, Johnny saja tidak peduli dengan keamanan nomor di Indonesia. Menkominfo saja saya lihat, kan saya ada nomornya, ganti nomor. Kalau tidak salah sekarang ganti nomor pakai nomor Amerika, malah +1 gitu. Ujar anak buah Prabowo itu seperti tanpa bersalah. Dan artinya tidak ada yang percaya juga kalau kita pakai +62 kan? Ini kalau Kominfo saja pakai nomor Amerika, bagaimana rakyat? Lanjutnya lagi, cadas. Fadli pun menyinggung mestinya Kominfo bertanggung jawab terhadap kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka. Hingga ia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh Bjorka itu mempermalukan Indonesia sebagai negara. Anggota Komisi 1 DPR tersebut pun menuding apa yang terjadi saat ini, data negara bocor, merupakan kelemahan Kominfo yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengawasi data pribadi masyarakat. Untuk kali ini Fadlizon benar, karena kalau diperhatikan gak ada bedanya dengan Menkominfo zaman SBY dulu, Tifako Sembiring. Cuma bedanya dia gak pernah ketahuan follow akun porn seperti yang pernah dilakukan oleh kader PKS tersebut. Dan sebagai penutup, Johnny Yes Papa juga bakal jadi pendukung Anies pada Pilpres 2024 mendatang. Bagaimana menurut Anda?